Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Ivan lagi, dan di sini aku mau menjelaskan materi, yaitu materi kertas kerja, neraca lajur, worksheet, dan perusahaan dagang. Oke, kita langsung saja ke materinya. Let's go. Pengertian kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja adalah lembar kerja berkolom yang dipakai untuk menggabungkan data neraca saldo, zona penyesuaian, dan perhitungan sebelum laporan keuangan disusun. Fungsinya sebagai alat bantu agar proses penyusunan laporan keuangan lebih rapi, terstruktur, dan mudah dicek kembali. Bukan laporan resmi, tapi media antara agar penyusunan laporan akhir lebih cepat dan akurat. Cara menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca jarum. Pertama, pindahkan data neraca saldo. Dan yang kedua, pindahkan data zona penyesuaian. Dan yang ketiga, jumlahkan neraca saldo dan zona penyesuaian pada kolom NSD. Nah, yang keempat, pindahkan NSD akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Dan yang kelima, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Nah, ini ada cara kedua, itu cara menyusun kertas kerja dua atau cara lainnya. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo. Ambil saldo akun dari buku besar dan masukkan ke kolom neraca saldo. Dan yang kedua, mencatat aib penyesuaian. Catat penyesuaian seperti persediaan, penyusutan, beban dibayar di muka, dan lain-lain ke kolom penyesuaian. Dan yang ketiga, membuat neraca saldo disesuaikan. Lalu gabungkan saldo awal plus penyesuaian ke kolom neraca saldo disesuaikan. Dan yang keempat, mengelompokkan akun, yaitu pendapatan dan beban ke kolom laba atau rugi, aset, kewajiban, modal ke kolom neraca. Dan yang kelima, menghitung laba atau rugi. Jumlahkan kolom laba atau rugi dan selisih laba atau rugi dipindahkan ke kolom neraca. Dan yang keenam, menyeimbangkan kolom neraca. Pastikan total debit itu sama dengan kredit. Dan yang ketujuh, final check. Periksa seluruh angka. Jika sudah balance, worksheet siap untuk membuat laporan keuangan. Tujuan kertas kerja: meringkas semua akun dari buku besar dalam satu lembar, menggabungkan neraca saldo plus penyesuaian menjadi neraca saldo disesuaikan. Dan selanjutnya memudahkan penyusunan laporan laba rugi dan neraca, dan membantu pengecekan kesalahan lebih awal sebelum laporan final dibuat, dan mempercepat proses tutup buku atau closing. Fungsi kertas kerja: menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan, menyajikan informasi yang sudah tersusun rapi dan sistematis, mempermudah identifikasi akun mana yang mengalami penyesuaian, dan membantu analisis posisi keuangan perusahaan dagang pada akhir periode. Oke, selanjutnya di ciri-ciri kertas kerja. Dalam berbentuk tebal berlajur banyak 6-12 kolom. Selanjutnya ada kolom, ada neraca saldo, ada penyesuaian, dan ada neraca saldo disesuaikan. Terus ada laba atau rugi, ada neraca saldo, dan memuat akun-akun khas perusahaan dagang seperti persediaan, pembelian, penjualan, HPP, beban penjualan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, digunakan secara internal, tidak dipublikasikan. Syarat dan ketentuan penyusunan. Yang pertama, neraca saldo harus sudah tersedia dan balance. Dan yang kedua, ayat zona penyesuaian sudah dibuat seperti persediaannya, pengusutan, beban dibayar di muka, beban terutang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, semua akun yang terlibat dalam laporan harus dicantumkan. Dan yang keempat, format kolom harus konsisten, biasanya format 10 kolom. Dan yang terakhir, perhitungan HPP di perusahaan dagang harus benar. Komponen atau kolom dalam kertas kerja. Format 10 kolom terdiri dari yang pertama neraca saldo, debit dan kredit. Yang kedua penyesuaian, debit dan kredit.
Ketiga, neraca saldo disesuaikan debit dan kredit. Dan keempat, laba rugi, debit dan kredit. Dan yang kelima, neraca debit dan kredit. Pada perusahaan dagang dapat ditambah di bagian pertama perhitungan harga pokok penjualan HPP, persediaan awal dan akhir, dan terakhir ikhtisar laba dan rugi. Peran kertas kerja dalam perusahaan dagang yaitu menyusun dan menghitung HPP secara akurat, memisahkan akun penjualan, pembelian, retur, potongan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, seterusnya menentukan laba atau rugi bersih dengan lebih jelas. Dan yang terakhir, mempermudah penyusunan laporan akhir karena semua data sudah diringkas. Kelebihannya sangat membantu menyusun laporan keuangan dengan cepat, menyatukan semua informasi penting dalam suatu lembar, memudahkan pengecekan kesalahan sebelum finalisasi, dan membuat proses analisis lebih mudah dan terstruktur. Dan yang terakhir, cocok untuk perusahaan dagang yang transaksinya yang banyak dan kompleks. Dan di sini juga ada kekurangannya. Tidak memiliki kekuatan hukum sebagai laporan resmi. Jika data awal salah, hasil akhir ikut salah. Membutuhkan ketelitian tinggi saat memindahkan angka. Dan yang terakhir, bisa memakan waktu jika transaksi perusahaan banyak atau manual. Nah, ini adalah contoh neraca saldo di periode tahun 2021. Nah, catatan, pindahkan NSD. 1. Akun real ke kolom neraca, awalnya 1, 2, dan 3, jadinya pindah ke neraca. Dan yang kedua, akun nominal ke kolom laba rugi, awalnya 4, 5, 6, ini pindah ke laba atau rugi. Dan ada contoh juga di jurnal penyesuaian. Catatan, jika ada akun-akun yang tidak ditemukan di jurnal penyesuaian, maka tambahkan saja akun-akun tersebut di bawah jumlah pada kolom keterangan dengan nomor mengikuti tipe akun yang sebelumnya. Nah, ini juga ada contoh dari kertas kerja, bisa kalian baca sendiri ya. Jadi penutup yaitu kesimpulannya, kertas kerja memudahkan proses menyusun laporan keuangan melalui langkah yang sistematis. Walaupun tidak wajib, tetapi sangat membantu terutama untuk perusahaan dagang yang memiliki banyak transaksi. Dengan kertas kerja, laporan keuangan bisa disusun lebih cepat dan teliti dan juga rapi. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau ada kata yang salah, aku mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.